Kalian bisa, kalian bisa, ya. Aku mau cantik kayak apapun ya, tetap aja. Kamu kepada orang banyak tentang dirimu, kata dia. Tapi jangan kau perlihatkan dengan orang ibadahmu. Cukup Tuhan yang tahu. Tetaplah kau memakai, tutuplah auratmu. Karena kau memakai, apa namanya itu, operasi payudara. Nggak mungkin kau memakai ihram, kata dia kayak gitu kan. Nggak mungkin kau memakai, kalau kau memakai ihram, kelihatan payudara kamu, itu akan membangkitkan birahi orang yang sedang beribadah. Kata dia gitu. Tutuplah pakaianmu, tapi kau tidak usah berkuah-kuah, kau akan melakukan umroh itu. Lakukan umroh itu sendiri, diam-diam, nggak usah perlu kau beritahu orang lain, lakukan sendiri, kata dia kayak itu. Itu pertanggungjawabanmu dengan Tuhan. Biarlah nanti Tuhan yang memberikan amal ibadahnya itu. Aku bertanya gitu langsung dengan mes, apa, masjid imam besar di Prancis ini loh. Itu maksudnya gini tuh, Bunda. Maksudnya gini, eh supaya kamu nggak malu, kamu nggak usah share dimanapun. Kalau Ya, kamu itu memang kayak gitu. Jangan pernah bercerita gitu. Lakukan ibadahmu sendiri, kata gitu. jadi nggak datang dosa kan. Iya. Maka kayak Bunda berkorban di sana, ya nggak ada yang menghujat, berbentuk Iya. laki-laki, nggak ada yang menghujat karena tidak dipublikkan. Itu Iya, maksudnya. gitu. Makanya pengen banget kalau misalkan aku umroh, tapi aku size tetekku, aku kan pengen, aku nih lagi galau, makanya aku kemana ngomong, semua sahabat-sahabatku di Kalimantan, di kampung, semuanya udah tahu. Aku bilang kayak gini, targetnya 3 tahun lagi lah aku ngelonte, aku bilang kayak gitu kan. 3 tahun lagi aku udah gak mau lagi. 40 tahun itu umurku kan, aku pikir gini, walaupun aku 40 tahun aku masih cantik, aku yakin aku masih cantik bisa umur 40 tahun. Surgery di mana-mana bisa kita mempercantik diri. Cuma aku berpikir udah waktunya gitu loh. Aku udah puluhan tahun berkecimpung di dunia seperti itu. Untuk apa lagi? Makanya aku pikir, oke, 3 tahun lagi aku fokus kerja. Aku bilang, aku mau bangun rumah besar banget di rumah untuk aku sendiri ya. Orang tua aku tuh besar banget di kampung. Udah aku bangunin rumah untuk aku sendiri. Aku mau bangun besar banget di Kalimantan. Aku bilang, aku mau fokus bisnis. Aku nggak mau lagi kerja prostitusi. Dan aku masih galau nih. Dari kemana aku galau? Antara mau ngecilin tete atau buang tete full buang tete. Cuma kata teman-temanku, kata yang di Bali gini, nanti tete lu jadi keriput gitu dong. Aku bilang, nah aku mau tahu nih, nanti aku mau buang dulu teteku, aku coba dulu 1 sampai 3 bulan dalam keadaan kayak tete hormon kan, dalam keadaan tete ini kan bekas-bekas kantong besar kan, bekas kantong besar tuh atau enggak. Kalau misalkan emang dia keriput dan jelek, aku nggak pede ya, mungkin aku akan kembali lagi untuk surgery tapi dengan size yang kecil kayak 300 cc atau 270 atau 350 cc seperti itu. Entok rasanya gini, Beb. Tapi nanti mungkin pelan-pelan ya. Pelan-pelan memang Tuhan itu kan memberikan hidayah beda-beda gitu kan. Kalau kalau memang harus membuang-buang sih ya dianjurkan supaya kita nggak bawa ke liang kubur kan. Tapi aku ngasih inilah, Gaby itu bentuknya lebih bagus dari Entok, bodinya lebih cantik, ngomong juga pinter, IQ juga nggak mentok. Jadi kalau Entok rasa nggak perlu 3 tahun, nunggu 2 tahun segala macam. Debbie itu bisa kok kerja yang halal ya, nggak harus jual skincare juga. Karena orang Gaby itu multi talent. Jadi percaya deh Entok, tinggal ini. Aduh, cuma karena cukup lah. Iya, gitu. Kayaknya masih berkecamuk dalam hati sama pikiran gitu. Aku nggak mau gini. Tiba-tiba tahun ini aku nggak mau lagi gini. Tiba-tiba kita kan nggak pernah tahu ya. Namanya lingkungan itu kan jadi racun kan. Lingkungannya jadi racun. Tiba-tiba aku di ruang aku masih bertahan di lingkunganku di Bali atau di Jakarta, akhirnya terpengaruh lagi. Akhirnya kan jadi yang tadinya kita udah niat mau hijrah, kita udah niat mau fokus ke on point apa yang kita mau cita-citakan atau apa yang kita inginkan gitu kan, tiba-tiba kepengaruh lagi, keracun lagi, akhirnya balik lagi. Aku nggak mau seperti itu, makanya aku bilang 3 tahun aku harus pulang ke Kalimantan. Aku nggak mau lagi tinggal di Jakarta, aku nggak mau tinggal di Bali, aku nggak mau tinggal dimanapun. Aku harus pulang ke Kalimantan dan aku harus fokus ngurus mamaku, ngurus keluargaku, ngurus usahaku, bisnisku. Aku bilang, aku pengen di sana aja. Even kalau misalkan aku ngerasa kayak, jadi kalau di Kalimantan otomatis kayak di Singkawang kan kota kecil yang mungkin pengaruh buruknya nggak kuat, nggak kayak di Bali, di Jakarta kan pengaruh buruknya kan kuat banget gitu, ibarat katanya kayak racunnya tuh banyak banget gitu loh. Kalau di sini otomatis kan aku bisa dekat sama orang tuaku, dekat main sama ponakanku setiap hari, keluarga aku banyak gitu kan. Jadi aku berpikir 2 atau
3 tahun lagi insya Punya- Allah aku yakinkan gitu loh, aku Kalau- mantapkan. Kalau sekarang punya keinginan ada, punya teman takutnya hidup ya, berkecamuk gitu loh. punya teman hidup. Jadi Iqbal sama Holy Jane aku sebut teman hidup lah, supaya di sini kita nggak ini kali kan, nggak lebay kali kata-katanya kan. Cari kita punya teman hidup. Aku yakin Gaby nggak perlu nunggu setahun 2 tahun, tapi bisa berubah lebih baik. Jadi Entok itu bisa merubah Entok jadi betul-betul meninggalkan semua yang buruk-buruk itu, fokus di usaha, fokus di bisnis, fokus di ibadah itu karena teman hidup ada. Memang kita bingung Beb, tiba-tiba kita harus meninggalkan semua, ya kan? Hanya sholat aja, apa kita pasti galau. Tapi kalau ada teman, ada itu emang ngelontek ya. Kita nggak bisa munafik loh. Kalau kalian udah ngerasain enaknya ngewe, pasti kalian itu pasti ada rasa rindu untuk ngewe. Iya. Nggak bisa munafik. Kita normal lah, kita manusia. Iya. Normal. Homo yang kawin sama perempuan, punya anak 1, 2, 3, 4, sampai 10 pun, tetap say, ya. Rasa jiwanya pengen ngasain titit lagi itu pasti akan kembali gitu loh. Sama juga kayak lesbi. Lesbi udah nikah sama laki-laki, udah punya anak berentet pun, tetap jiwa-jiwa pengen sama perempuannya itu pasti masih ada. Nah, itu yang aku takutkan gitu loh. Jadi bukan edik, karena aku udah ngerasain titit itu enak gitu loh. Enak banget. Makanya aku bilang aku 3 tahun lagi aku pulang ke Kalimantan. Kalau di Kalimantan kan nggak ada bule. Aku kan sukanya sama bule tuh. Otomatis di saat aku dari Kalimantan, pemandangannya nggak ada bule, otomatis aku fokus ngurus orang tuaku, Beda-beda ngurus usahaku gitu loh. Emang nggak lebay, bukan merasa sok gimana. Entok nggak ada lagi. Entok memang alhamdulillah udah dapat hidayah, nggak ada. Pan aku maaf kata ya, yang kayak mana nggak aku rasain kan. Tapi sekarang nggak ada gap gitu. Bahkan aku sama Iqbal itu nggak ada apa-apa. Rumah ini rumah yang Iya. Karena kalau gaji. memang kalau kita sibuk itu, Iya. kalau kita disibukkan sama pekerjaan, kita nggak akan mikir Ya. seks. Udah Cuman jujur lupa, kadang-kadang gitu. namanya kita makan ya, protein masuk, apa masuk, nggak mungkin nggak keluar. Aku lebih ke mimpi. Kayak semalam kan bangun subuh anak, Iqbal bangun subuh kan, cepat anak dulu duduk, mama mau mandi. Kenapa mama mandi? Iya nak, mama mimpi. Kita kalau udah mimpi terasa enak-enak di sini nak harus mandi. Ya, karena mimpi itu dari Allah, dan kedua malah nggak ada pula tidur menghayalkan laki-laki. Memang mimpi bilang gitu. Iya, kalau mimpi itu itu normal karena kita udah lama nggak ngeluarkan yang harus kita keluarkan, tiba-tiba dibawa mimpi itu normal. Dan sana aku bilang nggak dosa, mah enggak lah. Entah kalau memang kita sengaja ngayal-ngayal bokep, ngayal-ngayal apa, mimpi baru jadi itu enak gitu kan. Ya mama harus mandi, aku bilang. Aku hanya gitu aja lah lampiasnya Gap. Entok memang nggak ada. Entok izin Tuhan memang nggak ada gitu, nggak ada kepengen. Tapi jujur kok misalnya nengok orang yang ganteng, ya tetap ada lah kali namanya normal. Iyalah normal, ya normal. Ya. Remote AC ku hilang guys, bukannya pelit nggak mau pakai AC, kipas angin ku rusak, remote AC ku hilang yang di luar ini. Bingung pasti remote AC kau buang ke tong sampah pasti. Nggak ngerti dari kemarin pasti kau buang ke tong sampah. Aku aja pernah buang remote TV ke tong sampah, untung ketahuan lakiku. Dan kan ini ya, supaya ngilangin dosa juga mengurangi dosa. Dan banyak kalau Entok itu gimana sama Iqbal nggak ada, Beb. Jadi Iqbal itu teman hidup aku, tapi dia nggak ada nyentuh aku. Unik kan? Kok saya Gaby bakal nggak percaya, nggak ada. Jadi aku gitu menyatakan hijrah, berarti aku udah hijrah, kurang lebih betul-betul hijrah untuk tubuh aku nggak bersentuhan dengan laki-laki manapun itu. Ya Iqbal itu nggak ada nyentuh aku. Secara seks ya, kalau hanya sentuh salam tangan, ya tersentuh normal, memang kesenggol. Tapi kalau berhubungan di rumah ini, di rumah yang kami tinggalin ini nggak pernah. Karena udah lama juga, kalau udah bertahun-tahun kan udah rasa ada udah jadi jenuhnya juga kan. Jadi udah bukan kayak bukan kayak untuk pasangan untuk tidur atau kami itu teman best friend. Jadi nggak ada tapi kok seperti kata Gaby agak sedikit kadang-kadang nengok cowok ganteng senang pastilah, tapi kalau untuk berhubungan itu nggak lagi, udahlah gitu. Udah tua ya kan.
Udah cukup lah semuanya. Sekarang memang fokus mikirkan mati, mikirkan besari anak, udah itu aja. Nggak ada yang lain, entok itu nggak ada. Karena waktu dulu melalang buana di dunia gelap gulita itu kan udah cukup lah, ya kan. Tinggal kutil gundurwo aja nggak tidurin awak. Kayak aku juga. Kalau aku sebenarnya udah kenyang, kalau udah kenyang tentang seks itu udah kenyang. Aku ngelonte dari umurku 13 tahun, ya. Dari umur 13 tahun aja aku udah ngelonte gitu kan. Udah kenyang lah. Jadi, titit dari sampai Merauke udah aku coba. Jadi terus masih belum mau hijrah. Maksudnya kenapa tidak men-stop itu gitu. Terus kan sudah dirasa. Iya. Terus titit dari banyak negara pun udah aku cobain juga, udah masuk. Kenapa momen, tapi kenapa masih kepengen juga sementara semua dirasain udah. Yang rasa enaknya itu entok yang susah untuk ditinggalkan, yang rasa enaknya itu. Walaupun kayak gini ya, kayak kadang ya aku tipe orang kayak jarang keluar ya. Aku kalau tipe orang yang aku lebih senang di rumah gitu. Dimanapun aku lebih senang di rumah. Nah, tiba-tiba kalau ada momen kayak kayak sange deh atau apa deh, kangen deh, pengen pengen kadal deh, pengen dielus deh, pengen ngewong deh. Ya udah buka aplikasi, entah buka Bumble kayak buka Tinder. Kita cari pasangan aja, kalau nggak pergi party, pergi ke klub, cari pasangan, buat ewong-ewong doang, udah gitu. Pelan-pelan nanti, mungkin nanti udah mendekati 40, entok 40. Entok kan sekarang udah 40 tahun ini 40. Mungkin nanti udah 40. Faktor umur juga. Tapi aku entok 20 tahun aku berumah tangga sama lakiku. Lakiku nggak berubah-ubah loh. Kalau kitanya udah biasa aja ya. Karena udah 20 tahun kayak gitu ya. Tapi kalau lakinya tetap aja masih ngecong aja. Kena pentong kita dikit ngecong. Kena pentong dikit kan ngecong. Memang gitu kalau laki-laki Bunda. Iqbal itu laki-laki yang seperti itu. Tapi karena memang aku bilang, aku sudah sampai nangis-nangis salam dia. Kau nengok kan aku disiksa gini. Aku bilang, aku disiksa tuh. Kok nggak kasihan nengok aku bilang, kok tega lagi nyentuh. Jadi tahu nggak kalian, aku itu pernah, aduh nanti jadi ini ya, tapi memang harus cerita supaya kita jadi amal jariah entok ya. Entok itu pernah nggak bisa BAB sampai aku hanya bisa BAB sampai aku sholat duha. Kegedean titik. Maksudnya itulah hukuman itu sampai tongket juga kadang nggak bisa BAB karena kalau aku di rumah sakit, aku lagi kondisi sakit kan, payudara aku bernanah, aku nggak bisa habis, betul-betul dapat hukuman lah, akan dapat hukuman atas dosa-dosa kita selama ini. Hanya bisa akhirnya bisa BAB itu udah dikasih pencahar segala macam nggak bisa. Aku itu bisa BAB setelah Tuhan, dan sakitnya nggak ujubillah, sakit banget, sakit kali. Bayangin kayak mana perut mules tapi pantat ada punya nggak bisa kayak ini. Ya kau nggak kau pom. Aku kalau susah BAB aku pom kelewong langsung pot. Nggak pom, iya. pakai shower kan? Nggak mau. Aku mau disolatin gitu, aku sholat duha 4 rakaat, gua nggak mempan nih kan, kayaknya pelit kali, berdiri lagi aku duha lagi 2 rakaat gitu, lipat sajadah langsung tutup keluar dia. Allah itu mau mengaku dosa-dosa dulu, maksudnya gini, bahwa aku bersalah akan semua di tubuhku ini bla bla bla, aku dulu begini, kenapa jadi begini kan gitu kan, kita mengakuin gitu, aku mengakui langsung keluar. Sampai anakku ngelapin di lantai. Jadi memang hidayah itu datangnya beda-beda ya kan. Entok sih saya semua gitu ya. Semoga kita bisa jadi pebisnis lah, kerja yang halal. Aku rasa Gaby itu lebih dari entok lah. Pasti bisa. Gaby itu bisa lah. Tinggal meredam aja. Dari aku bisa, cuma kan aku ini kan bukan tulang punggung untuk semuanya. Ponakanku masuk kuliah bulan September ini aku. Semuanya aku gitu loh, ponakanku semuanya aku. Aku habis beliin rumah untuk adikku. Adikku nomor 4 habis aku beliin rumah di Singkawang. Terus aku habis beli tanah lagi karena aku berpikir gini. Aku selalu bilang ke ponakanku, ke keluarga aku semua bilang kayak gini. Aku punya harta, ini bukan untuk aku, untuk kalian. Jadi aku mau di saat aku udah tua, jangan sampai kalian nggak urus aku. Aku bilang kayak gitu kan, jangan sampai di saat aku sakit dan kalian nggak mau
Gitu. Bilang semua Udah ada asuransi ya. Sama 5 asuransi yang udah bertahun-tahun tuh. Asuransiku aja ada 3. Kalian semua asuransiku tuh atas nama keponakanku. Tidak ada satupun atas namaku. Semuanya. Karena aku bilang kayak gini sama ponakanku. Mak Deh, kuliahin kamu, Mak Deh, ini semuanya buat kalian. Jadi aku beli aset itu semuanya, tanya abangku aja. Semua surat tanahku kutitipin sama abangku. Jadi kayak gitu, karena sama mamaku, sama abangku, semua aku, apa yang mereka mau aku turutin. Karena aku berpikir gini, aku ini kan nggak punya anak, nggak punya suami juga, nggak punya keturunan. Jadi aku pikir, aku punya banyak harta pun untuk apa gitu loh. Untuk apa? Kalau ujung-ujungnya kan aku mati, siapa coba? Masa nggak diambil sama negara? Kan nggak mungkin, nggak mau lah aku capek-capek kerja. Jadi aku pikir ya udah nggak kan apa-apa. Gaby sudah baik semua, tinggal satu hal itu aja yang supaya dekat ke Tuhan kan. Karena amal ibadah, sedekah kan sudah baik. Berarti tinggal ini aja lah, tinggal benar-benar ditinggalkan yang haramnya. Jadi betul-betul checklist lah semua yang dilakukan kan gitu. Karena kalau kita memang sudah baik seperti itu kan sebenarnya lebih enak untuk dekat kepada Tuhan. Karena kalau kita melakukan kebaikan, tapi kita juga masih esong sana esong sini ya kan. Ya, tapi nanti pelan-pelan lah itu Gap. Aku yakin kamu bisa lah. Aku juga ya. Bisa kok. Aku juga Sekarang sih udah masih 27, 20 berapa gitu, 37 aja. Aku dulu di apain Iqbal masih marah kan. Dinasihatin dia aku masih marah. Apaan sih kau? Masih 35 aja aku dulu kayaknya merasa enggak lah. Ngapain lah nantilah itu gitu. Tapi makin kesini udahlah gitu. Udah tua gitu. Kalau nengok hari hujan aja aku kayaknya ya Tuhan, kasian kali kubur-kuburan itu yang terlagi di situ ya kan hari hujan. Janganlah kau cerita-cerita kuburan entok, merinding aku. Enggak. Tapi aku memang sering kok followerku pada tahu kok aku bilang, aku kalau bisa aku mau hidup sampai umur 50 tahun aja. Karena aku nggak mau siksa terlalu lama. Kita kan makin tua itu kan hidup kan kesiksa kan. Kalau kita sakit-sakitan apa penyakit datang. Jadi aku pikir udahlah, aku umur 50 tahun insya Allah kalau memang Tuhan ngasih umur 50 tahun nggak apa-apa. Mau diambil nyawaku ambillah. Insya Allah aku ikhlas gitu. Yang penting ponakanku semuanya harus udah sarjana, semua keluargaku semua di saat aku tinggalkan mereka nggak hidup susah. Jadi di saat kan kita nggak sekarang kan kalau keluarga aku kayak saudaraku, entah adikku, entah apa, kalau misalkan mereka lagi nggak ada uang, belum gajian atau apa, ke siapa larinya? Pasti ke aku kan. Nah aku nggak mau di saat aku udah nggak ada di dunia, keluarga aku tuh semuanya nggak ada yang ibarat katanya bingung gitu loh, bingung mereka mau bayar ini, bayar anak saya sekolah apa semuanya minta duit sama siapa gitu loh, siapa yang menolong mereka gitu loh. Karena aku selalu bilang sama saudaraku, kalian sesusah apapun, walaupun aku lagi nggak ada, aku akan paksain, aku akan usahain tetap harus ada. Aku bilang, jangan pernah minta tolong sama orang lain, jangan pernah ngemis sama orang lain, jangan pernah minta bantu sama orang lain. Ada aku bilang. Sesusah-susahnya aku, pasti aku ada. Punya hati seperti itu niatnya supaya jadi penolong di alam kubur, amal-amal itu. Kok pijain sajadah aku ya, kurang ajar. Jadi penolong. Iya, laki anjing ini. Debbie punya hati seperti itu tujuannya supaya beribadah dari penolong di alam kubur atau memang ya karena aku nggak punya anak maka kalian itu gimana? Kayak ya semua aja. Pokoknya aku berbuat baik aja ke siapapun selagi aku bisa berbuat baik. Entah hal kecil aja deh. Dari dulu ya, tanya deh semua stafku kalau misalkan ada Widya, ada Ola nonton di sini semuanya. Dari aku punya warung makan di Bali, aku bisa selalu bilang kayak gini. Kalau makanan udah siap, ada pemulung lewat, siapapun bapak-bapak tua lewat, kasih makan. Aku bilang kasih makan, kasih minum. Aku bilang kayak gitu kan, kasih semua. Jadi mereka udah ngerti, udah paham. Setiap ada siapapun lewat, Gojek aja, Gojek setiap datang, mereka beli makanan. Pasti, aku bilang kalau ada Gojek, kasih makanan, bungkusin makanan. sholat nggak? Kadang-kadang sholat, kadang-kadang nggak pasti kan? Gaby sholat. Sholat. Cewek atau cowok sholatnya? Nggak 5 waktu sih. Cowok lah, nggak pernah aku sholat. Ini nih semuanya. Ini laki, aku nggak pernah bawa, nggak punya mukena. Aku nggak punya. Kalau Yuko masih ini ya, masih api neraka kali ya nak ya. Dia masih menjelang api neraka. Lagi senang-senang. Nunggu. Dari tadi pakai listip, sisiran, dendong, mau datang temongnya nih, mau datang. Dia masih
aku suruh Yuke operasi lah, mumpung aku Thailand operasi lah tetekmu. Nggak mau aku katanya, aku masih galau katanya. Dia masih galau antara katanya banyak kok banci-banci udah punya tetek, katanya nggak dicintain katanya. Dia tuh pengen dicintain, katanya nggak dicintain sama laki-laki. Oh berarti Yuke masih aktif Jadi di dia semua. lebih nyamannya. Jadi Masih asing nggak masih. nggak ada. Tapi laku juga ya. Laku. Jadi dia nyari kalau misalkan memang ada nanti laki-laki yang bisa mencintai dia dan mau jadi laki-laki bentukannya, dia kan nggak ada tetek kan, nah, dia tinggal potong rambut. Oh Tinggal di- apa ya? Oh ACDC Merdeka. Tol ya. Apa ya, bebas hambatan. Tapi yuk, aku mau ngasih saran ini yuk. Ini sarannya aku rasa diterima akal sehat. Kalau Yuke memang harus memang memilih nih sekarang dirubah atau enggak, aku ngasih saran jangan dirubah, udah gini aja. Nikmatin sekarang mau dia dulu amal-amal Karena yang dia udah kujodohin sama Cika, jadi dia mau Tahu Gaby ngarang-ngarang aja bikin gosip kok Gaby ya. karena kamu sudah berubah, kamu sudah merubah yuk. Nanti kamu betul-betul mau hijrah ataupun kamu mau berhentilah dari dosa ini, kamu akan merasa sangat menyesal. Jadi mendingan gak usah deh rubah, gini aja. Kakak ngasih saran gitu. Kalau kamu mau perawatan ya silakan. Ya mungkin mau bikin hidung, bikin kucing, bikin lembu ya terserah. Yang penting potong-otong nggak usah deh gitu. Karena memang pasti menyesal. Enggak orang juga doyan nempong, gimana mau potong-otong? Itu bisa dua-duanya bisa. Mendingan karena saat Yuke mau menyatakan ya Allah, aku mau kembali kepadamu ya Allah, Yuke akan menyesal. Yuke akan menyesal kalau sudah melakukannya. Mungkin di awal ya karena masih otak saya merasa bangga ya, kayaknya merasa perempuan kali bisa mencari semua laki-laki yang diinginkan, diakui negara, bisa umroh secara perempuan. Mungkin kita akan bangga banget gitu. Kita sebagai perempuan, tapi percayalah suatu hari akan menangis di atas sajadah, mengadakan tangan, kenapa ya Tuhan aku harus membuangnya gitu. Pasti ada unsur menyesal. Percaya cakap kakak, Dek. Percaya, kakak ini ngomong sebagai kakak gitu. Jadi nggak ada hati kebencian segala macam, nggak usah. Karena kalau Yuka aja sudah bahagia dengan seperti ini, walaupun ini adalah perbuatan salah dan dosa, ya udah ini aja. Jangan ditambah dengan menambah dan memotong gitu. Karena pasti menyesal, percayalah. Semua orang menyesal yang sudah pernah membuang itu pasti nyesal. Kenapa bilang? Kita mau hijrah pun ada merasa kayaknya, aduh Tuhan, apa diterima ya hijrah kita? Karena kita udah melakukan perbuatan yang salah fatal, kan merubah kodrat Tuhan. Nah, gitu deh. Jadi saran kakak nggak usah lah. Aku yakin Bunda juga merasakan hal yang sama kan, dan setuju dengan bicara Entok kan? Pokoknya apa yang udah kita lakukan udah terlanjur basah, udah kita berserah diri aja kayak gitu. Dah gitu aja. Makanya kita kan mengajari anak-anak adik-adik kita supaya mengajarin adik-adik yang baru-baru itu jangan sampai terlanjur basah seperti kita yang udah terlanjur basah ini gitu. Mendingan ya kalau atas saja pun ya bisalah dibuang ya kan, nanti di umur berapa buang. Nah, di atas nanti kalau udah